Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin membahas mengenai obat pada sistem genitourinary, khususnya pada BPH dan disfungsi ereksi. Yuk kita bahas! Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6, ada saya sendiri Fadila dan teman-teman saya Feliska, Esther, Evelyn, Liwen, Marcel, dan Cantika. Sistem genitourinary merupakan gabungan dari sistem urinaria dan sistem reproduksi. Sistem urinaria berfungsi untuk mengeluarkan limbah metabolik melalui urin, sedangkan sistem reproduksi berperan dalam fungsi reproduksi. Nah, ternyata sistem ini tuh dapat terjadi gangguan loh. Salah satunya adalah BPH. BPH ini sebenarnya terjadi karena proses alami penuaan pada pria. Seiring bertambahnya usia, hormon pria mengalami perubahan. Walaupun hormon testosteron menurun, di dalam prostat masih terbentuk hormon dihidrotestosteron yang mendorong pertumbuhan prostat. Akibatnya, prostat akan membesar, menekan saluran kemih, dan tekanan inilah yang menyebabkan penderita BPH seiring mengalami sulit untuk buang air kecil. Pada sistem reproduksi yang normal, ereksi terjadi akibat kerjasama antara saraf dan pembuluh darah. Saat ada rangsangan, saraf akan melepas nitric oxide dan meningkatkan CGMP, membuat otot pembuluh darah rileks, pembuluh darah melebar, dan darah masuk dan terperangkap, sehingga penis akan tegang. Tetapi pada disfungsi ereksi, produksi NO akan berkurang. CGMP juga sedikit, lalu cepat dipecah oleh enzim PDE5. Akibatnya, otot tidak bisa rileks lama, darah berkurang, dan ereksi sulit untuk dipertahankan. Penggolongan BPH dibagi menjadi dua, yaitu antagonis reseptor alfa-1 androgenik sekaligus penghambat 5 alfa reduktase. Antagonis reseptor alfa-1 androgenik seperti tamsulosin yang bekerja dengan memblokir reseptor alfa-1 pada otot polos leher kantung kemih dan prostat. Efeknya itu relaksasi otot polos secara cepat dan mengurangi obstruksi dinamis atau ketegangan otot. Yang kedua itu ada penghambat 5 alfa reduktase, seperti contoh dustateride dan finasteride. Dia itu bekerja dengan menghambat enzim 5 reduktase, jadi menurunkan kadar DHT yang menyebabkan penyusutan volume kelenjar prostat. Sehingga efeknya ke dalam tubuh itu membuat apoptosis dan atrofi atau penyusutan jaringan epitel prostat, sehingga dia itu bisa mengurangi obstruksi statis. Ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama, yaitu 6-12 bulan. Selanjutnya ada farmakokinetik dari obat BPH. Yang pertama golongan alpha-1 blocker, contoh obatnya tamsulosin. Dia memiliki bioavailabilitas oral yang tinggi sekitar lebih dari 90%. Namun laju absorpsinya diperlambat oleh makanan. Jadi dia direkomendasikan untuk dikonsumsi setelah makan. Karena makanan dapat membantu pelepasan obatnya jadi lebih stabil dan tubuh jadi gak kaget. Lalu untuk distribusinya, dia setelah masuk ke dalam darah, dia akan sangat lengket atau terikat kuat sama protein plasmanya. Jadi dia bakal fokus beredar di dalam darah sebelum sampai ke targetnya di prostat. Terus untuk metabolisme, dia terjadi secara ekstensif di hati atau hepar dengan melibatkan enzim seperti CYP3A4 dan CYP2D6. Lalu dia sebagian besar diekskresikan lewat urin dengan waktu paruhnya sekitar 9-13 jam. Jadi bakal sangat cukup jika diminum sebanyak 1 kali sehari. Selanjutnya adalah golongan 5 alfa reduktase inhibitor dengan contoh obat dutasteride dan finasteride. Untuk absorpsinya, kedua obat ini memiliki bioavailabilitas sekitar 60% dengan finasteride tidak dipengaruhi oleh makanan dan dutasteride bisa diserap lewat kulit. Jadi kapsul yang bocor tidak boleh disentuh oleh wanita hamil karena bahaya buat janinnya. Lalu untuk distribusi, finasteride menembus sawar darah otak dan cairan semen. Dan dutasteride, obat ini bakal menyebar luas dan menumpuk di jaringan tubuh, bukan hanya di darah. Untuk metabolismenya, sama seperti golongan yang pertama, obat-obat ini dirombak total di hati, di mana finasteride menggunakan enzim CYP3A4 dan dutasteride menggunakan enzim CYP3A4 dan CYP3A5. Lalu untuk ekskresinya, kedua obat ini diekskresikan lewat urin dan feses. Tapi finasteride memiliki waktu paruh yang lebih singkat, 6-8 jam, dan dutasteride memiliki waktu paruh eliminasi yang sangat panjang hingga mencapai 3-5 minggu. Jadi dia bisa bertahan di tubuh berminggu-minggu, bahkan masih bisa terdeteksi sampai 6 bulan setelah stop minum obat. Jadi efeknya jangka panjang. Disfungsi ereksi terjadi
ketika aliran darah ke penis tidak cukup untuk menghasilkan atau mempertahankan ereksi. Secara fisiologis, ereksi sangat bergantung pada relaksasi otot polos di corpus cavernosum yang memungkinkan pembuluh darah berdilatasi dan terisi darah. Terapi lini pertama di fungsi ereksi adalah golongan PD5 inhibitor, yaitu sildenafil, tadalafil, vardenafil, dan afanafil. Obat-obat ini bekerja melalui jalur nitric oxide atau NO-cGMP. Saat ada rangsangan seksual, NO dilepaskan dan meningkatkan pembentukan cGMP. PD5 inhibitor menghambat enzim PD5 yang memecah cGMP, sehingga kadar cGMP tetap tinggi. Akibatnya, kadar kalsium intrasel akan menurun, otot polos corpus cavernosum menjadi rileks, pembuluh darah berdilatasi, dan ereksi dapat terjadi serta dipertahankan. Jika PD5 inhibitor tidak efektif atau kontraindikasi digunakan terapi lini kedua yaitu aprostadil yang merupakan analog prostaglandin E1 atau PGE1. Aprostadil bekerja melalui jalur yang berbeda, yaitu CAMP, dengan mengaktifasi adenilat siklase pada otot polos vaskular penis. Peningkatan CAMP juga menurunkan kalsium intrasel, menyebabkan relaksasi otot polos dan peningkatan aliran darah ke penis, sehingga ereksi tetap dapat terjadi meskipun tanpa jalur NO-cGMP ini. Di sini terdapat dua golongan obat dari disfungsi ereksi. Yang pertama ada fosfodiesterase 5 inhibitors beserta contoh obatnya dan prostaglandin E1 beserta contoh obatnya. Untuk golongan fosfodiesterase 5 inhibitors ini, contoh obatnya ada sildenafil dan tadalafil. Nah, absorpsinya, sildenafil ini diberikan secara oral, diserap cepat, namun makanan berlemak dapat menurunkan kecepatan absorpsinya. Sedangkan tadalafil dia diberikan secara oral, baik dan stabil, namun tidak banyak dipengaruhi makanan. Untuk distribusinya, sama-sama memiliki ketahanan protein plasma yang tinggi. Untuk metabolismenya, sildenafil dan tadalafil sama-sama terjadi di hati di CYP34, namun sildenafil itu sebagiannya di CYP2C9. Untuk ekskresinya, sildenafil terutama melalui feses dan sebagian di urin, sedangkan tadalafil dia di feses dan urin dan memiliki waktu paruh yang panjang. Untuk golongan obat prostaglandin E1 atau PGE1, contoh obatnya ada alprostadil. Absorpsinya dia diberikan lokal, bisa intracavernosal, intrauretral, atau topikal. Dia cepat bekerja, terus juga sistemiknya minimal. Distribusinya, efek utama lokalnya tuh di penis. Untuk metabolismenya dia cepat di metabolisme di paru-paru, dan ekskresinya metabolitnya diekskresikan terutama lewat urin. Pada terapi BPH, alpha blocker bekerja dengan merelaksasi otot polos prostat untuk melancarkan urin. Namun, karena efek vasodilatasi dapat menyebabkan hipotensi, terutama bila dikombinasikan dengan obat antihipertensi atau PDE5 inhibitor. Sementara itu, 5 alpha reduktase inhibitor akan menurunkan kadar dehidrotestosteron sehingga ukuran prostat mengecil secara bertahap, tidak memengaruhi tekanan darah, tetapi di metabolisme di hati. Pada disfungsi ereksi, obat utama yang digunakan adalah golongan PDE5 inhibitor. Kombinasi dengan nitrat merupakan kontraindikasi absolut karena dapat menyebabkan penurunan tekanan darah berat. Kemudian, penggunaan bersamaan alpha blocker atau alkohol akan meningkatkan risiko hipotensi. Efek samping obat BPH dari golongan alpha-1 blocker, contoh obatnya ada prasosin, terasosin, doxazosin, alfuzosin, dan silodosin. Yang pertama adalah pusing, yang kedua hipotensi ortostatik, yang ketiga kelelahan, keempat palpitasi, kelima kongesti hidung, keenam gangguan ejakulasi, lalu ada sinkop namun jarang terjadi. Lalu efek dari golongan obat penghambat 5 alfa reduktase, contohnya finasterid dan dutasterid. Yang pertama ada penurunan libido, disfungsi ereksi, gangguan ejakulasi seperti penurunan volume semen, ginekomastia, nyeri atau sensitivitas payudara, lalu ada perubahan suasana hati atau depresi ringan namun jarang terjadi. Lalu pada slide ini yaitu efek samping obat disfungsi ereksi. Yang pertama dari golongan PDE5 inhibitor. Efek sampingnya yang pertama yaitu sakit kepala, lalu flushing, ketiga dispepsia, lalu hidung tersumbat, lalu gangguan penglihatan, lalu nyeri punggung dan mialgia, dan yang terakhir yaitu hipotensi berat bila digunakan bersamaan dengan nitrat. Lalu golongan kedua yaitu analog prostaglandin E1, di mana efek sampingnya yaitu nyeri penis, lalu rasa tidak nyaman lokal, lalu perdarahan atau hematoma, lalu fibrosis atau nodul penis, lalu sensasi terbakar atau iritasi uretra, lalu yang terakhir adalah priapismus namun jarang terjadi. Selain terapi obat, pencegahan non-farmakologis juga penting. Pada BPH, gaya hidup sehat dan kontrol penyakit metabolik akan membantu memperlambat progresivitas, sedangkan pada disfungsi ereksi, perbaikan gaya hidup, kesehatan vaskular, manajemen stres, dan kualitas tidur dapat membantu mempertahankan fungsi ereksi. Sekian video edukasi dari kami, terima kasih.